Nah aku lihat PSI ini selalu bersuara konsisten meskipun mereka nggak ada di Senayan. Nah di DPRD-nya juga aku coba lihat mereka juga konsisten banget bersuara jaga anggaran ya. Ya istilahnya untuk sebuah partai yang tanda kutip masih baby, aku melihat pergerakan PSI ini sejalan dengan panggilan suara hati aku. Mungkin kita juga udah tahu kita lagi gencar, kita mau memperjuangkan BPJS non keanggotaan. Iya. Kenapa sih non keanggotaan? Ya karena nggak semua orang punya pengetahuan kayak aku dan Pita ini yang di kota yang gampang banget akses, tinggal Google, kita nggak tahu apa tinggal cari Google. Di pelosok sana tuh masih banyak banget orang-orang ya, mereka nggak tahu kalau mereka nggak tahu. Saya percaya koruptor itu nggak takut di penjara, mereka itu lebih takut dimiskinkan. Nah kita tahu kan di penjara itu buat koruptor ya malah seperti istilahnya masuk master degree, tambah pintar karena networknya mungkin dia koruptor dari daerah. Lalu dia minta nego dengan oknum kuasa hukum, oknum aparat hukum untuk ya bisa nggak saya dimasukin ke Sukamiskin aja, karena kan di situ networknya langsung ya tanda kutip ya koruptor-koruptor yang dari seputaran ibu kota kan gitu. Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi di Forum Polwan, Pola Pikir Wanita. Nah, hari ini saya kedatangan seorang wanita cantik yang adalah Ketua DPP PSI dan juga sekarang nyalek di DPR RI Dapil 3 DKI Jakarta. Ini dia Sheryl Tanzil. Halo Kak. Halo Pita, nggak usah pakai kakak, Sheryl aja nggak apa-apa. Oke, nah kita mau ngobrol-ngobrol nih soal karirnya Sheryl di dunia politik, yang kan sebelumnya kita tahu ya kalau Sheryl ini jurnalis juga gitu. Oke, Kak, apa kabar? Baik, baik banget. Gimana nih kesibukannya sekarang nih, apa aja nih? Kesibukan aku sekarang tentunya di DPP ya. DPP lagi gaspol karena kita dapat vitamin baru, energi baru dengan kedatangan ketua umum yang baru, Bro Kaisang. Kita lagi banyak banget memang acara silaturahmi ke berbagai perkumpulan komunitas yang mendukung pergerakan PSI. Oke, nah kita mulai masuk ke tentang karirnya Sheryl nih. Apa nih yang memutuskan Sheryl akhirnya untuk terjun ke dunia politik? Padahal kita tahu semuanya kalau Sheryl ini dulunya adalah seorang jurnalis. Sebenarnya setelah menjadi jurnalis itu kan aku sempat vakum ya sekitar 7 tahunan jadi full time ibu rumah tangga. Kebetulan memang ada kebutuhan dari anak-anak aku. Tapi setelah 7 tahun tiba-tiba dapat tawaran yang sebenarnya tawaran itu untuk masuk ke PSI sudah ada dari sebelum PSI dideklarasikan. Cuman waktu itu aku belum percaya sama politik ya, masih skeptis. Dan ada beberapa tawaran partai lain yang saat itu benar-benar aku nggak ada ketertarikan sama sekali, karena menurut aku ketika kita jadi wartawan kan kita terekspos ya bagaimana kotornya dunia politik, bagaimana kotornya banyak politisi, tidak semua tapi rata-rata yang kita ketemu dalam sesi dialog, wawancara, yang kita kejar saat liputan itu adalah orang-orang yang bermasalah dengan hukum atau mereka ada dugaan korupsi. Jadi saya sangat skeptis pada saat itu ya. Tapi setelah saya menjadi ibu rumah tangga, kebetulan waktu itu juga emang dasarnya nggak bisa diem ya, kan mantan wartawan tuh kayaknya harus cari kesibukan. Aku tuh waktu vakum dari redaksi memang aktif di berbagai kegiatan relawan, termasuk relawan Jokowi, juga ikut berbagai organisasi. Dan ternyata ketika saat jadi jurnalis dulu, banyak hal-hal misalnya kasus-kasus yang gak bisa aku bantu secara tuntas. Karena kan life goes on, berita itu harus berganti headline setiap saat. Gak semua lah ya berita itu seperti misalnya kasus Pak Sambo yang sampai tuntas dikawal oleh media. Atau misalnya kasus kopi sianida yang sampai tuntas dikawal media. Banyak sekali kasus lain di mana orang-orang marginal, perempuan dan anak yang menjadi korban, itu kita sebagai wartawan pun gak tuntas mengawal kasus untuk membantu. Lalu pas jadi relawan juga kadang aku mau bantu beberapa kasus, misalnya ada kekerasan domestik terhadap anak atau perempuan yang jadi korban pelecehan. Ternyata memang kalau kita nggak punya title atau bukan seorang advokat, kita tidak bisa membantu lebih banyak lagi kepada orang yang menjadi korban. Nah jadi aku ingat dulu ada kata-kata seorang tokoh yang sangat aku kagumi, dia bilang kalau orang baik semuanya nggak mau masuk dan terjun ke dalam sistem, ya akhirnya sistem kita akan diisi oleh orang-orang yang seperti itulah, yang jadi oknum-oknum yang mencederai
aspirasi rakyat, mencederai amanah rakyat. Nah, jadi akhirnya ketika menjelang COVID itu, ingat ya ada Clubhouse ya. Nah, itu aku mulai banyak networking lagi, terus adalah tawaran ke sebuah partai yang menurut saya sangat menarik karena partainya udah established gitu. Saya mulai mempertimbangkan lagi pilihan-pilihan politik saya gitu loh. Nah, kebetulan waktu itu dari PSI juga mulai kayak Noel lagi, mulai say hi lagi. Nah, di saat itulah saya benar-benar memikirkan kira-kira kendaraan mana yang bisa membuat saya lebih efektif dalam memperjuangkan keinginan pribadi saya, yaitu saya ingin perempuan itu lebih punya suara, lebih bisa diperjuangkan, punya hak yang setara, dan tentunya perempuan otomatis anak juga ya, hak anak gitu. Nah, aku lihat PSI itu ya pentolannya aja Sis Grace Natali, perempuan. Lalu ada Sis Isyana Bagus Oka, perempuan juga. Kemarin waktu aku join sekjennya juga dia Tunggal Esti juga perempuan. Aku ngerasa wah ini kayaknya tempat yang aku bakal bisa nyaman untuk memperjuangkan ideologi aku gitu loh. Dan ideologi mereka kan DNA-nya 2 ya. Satu anti korupsi, kedua anti intoleransi. Dan aku juga mantau gitu selama 8 tahunan mereka kan konsisten banget. Setiap misalnya ada persekusi terhadap umat beragama atau kaum minoritas. Dan minoritas dalam hal ini bukan cuman minoritas dalam hal kepercayaan atau agama ya. Tapi juga minoritas dalam hak maupun dalam value sosial, dalam nilai sosial itu perempuan dan anak. Kita ini kan, kita harus jujur lah bahwa dalam komunitas di Indonesia ini, dalam nilai-nilai sosial di Indonesia, perempuan dan anak itu masih kelas 2 lah. Gitu. Nah aku lihat PSI ini selalu bersuara konsisten meskipun mereka nggak ada di Senayan. Nah di DPRD-nya juga aku coba lihat mereka juga konsisten banget bersuara jaga anggaran ya. Ya istilahnya untuk sebuah partai yang tanda kutip masih baby, aku melihat pergerakan PSI ini sejalan dengan panggilan suara hati aku. Oke, jadi akhirnya memilih untuk rumahnya Sheryl di PSI gitu ya? Iya, karena aku ingat ada juga pepatah yang bilang lebih gampang orang yang kalau kita kotor tapi kita ada di lingkungan yang bersih, pelan-pelan kita akan ikut bersih. Tapi kalau kita bersih, kalau kita ke lingkungan yang kotor, ya pelan-pelan kita juga akan ikut kotor. Jadi akan lebih mudah untuk saya yang masih newbie, masih baru belajar, kalau nyemplung dengan saudara-saudara Sis and Bro di PSI, saya merasa saya akan lebih kuat gitu. Banyak sekali ya saya belajar dari teman-teman di PSI. Ternyata ketika saya ikut rapat-rapat DPP, ternyata memang semua orang di situ ya mirip-mirip aja sama aku gitu loh. Banyak yang backgroundnya dari aktivis, memang mereka udah tahu apa yang mereka mau perjuangkan. Dan kayaknya kerja-kerja politik kita terasa mudah karena kanan kiri pas aku lihat tuh environment-nya bagus, sangat suportif, sangat mendukung dan egaliter banget. Egaliter dalam hal aku tuh anak baru, tapi bisa dikasih kepercayaan begitu besar oleh partai. Dan aku lihat juga DPP sangat terbuka ya, dari manapun juga orang kalau mau datang ke DPP, bahkan dari DPC itu pasti diterima dengan tangan terbuka gitu. Oke, lalu goals-nya sendiri ini di dunia politik ini apa tuh Shan? Kalau goals terdekat tentunya bisa menang dalam pemilu legislatif 2024, goals terdekatnya itu. Kalau yang untuk jangka panjangnya mungkin? Jangka panjangnya ya tentunya mau ikut menyuarakan legislasi terkait perempuan dan anak ya. Sekarang kita sudah ada undang-undang perlindungan tindak kekerasan untuk perempuan dan anak. Itu terima kasih banget juga untuk LSM perempuan yang selama ini mengawal ya, juga media, juga teman-teman di DPR yang saat ini ada, dan juga Mbak Puan kan kemarin salah satunya yang ketok palu itu. Tapi sebenarnya kalau masukan dari teman-teman aktivis perempuan, masih ada poin-poin yang harusnya bisa ditingkatkan lagi begitu loh. Gitu. Dan aku juga mau perjuangin pendidikan sih. Karena menurut aku Indonesia itu kalau mau maju kita harus tingkatkan lagi bukan hanya pendidikan gratis, tapi pendidikan dari segi kualitas. Ini termasuk juga ya gimana kesejahteraan guru ya. Karena aku percaya happy teacher, happy student, happy kids gitu. Jadi kalau gurunya tercukupi, dia udah gak usah mikir misalnya karena dia guru honorer dengan gaji 450 ribuan yang dibayarkan per 3 bulan sekali. Ini kan bisa terjadi ya di pelosok-pelosok Indonesia. Dan dia ketika mengajar dia pulang mungkin dia harus mikir aduh saya harus masih jaga ternak. Atau dia masih harus jualan. Zaman dulu kan banyak tuh guru-guru harus jadi jualan koran juga pagi-pagi sebelum ngajar. Banyak kan kisah-kisah yang diangkat di media. Ya saya harap sih nanti guru-guru kita bisa dapat kesejahteraan lebih bagus. Kita akan perjuangkan. Dan
Harapan saya kalau guru sudah kesejahteraannya lebih baik, lebih terjamin, mereka juga akan lebih fokus ketika memberikan ilmunya kepada anak didiknya. Nah, tapi tentunya kita juga punya program dari PSI sendiri ya. Mungkin kita juga udah tahu, kita lagi gencar, kita mau memperjuangkan BPJS non keanggotaan. Iya. Kenapa sih non keanggotaan? Ya karena nggak semua orang punya pengetahuan kayak aku dan Pita ini yang di kota, yang gampang banget akses, tinggal Google, kita nggak tahu apa tinggal cari Google. Di pelosok sana tuh masih banyak banget orang-orang ya, mereka nggak tahu kalau mereka nggak tahu. Nah misalnya gini, sekarang memang ada yang namanya KIS, Kartu Indonesia Sehat, di mana orang udah nggak usah bayar keanggotaan, tapi bisa silakan di Google beritanya, baru bulan lalu itu ada sekitar suatu wilayah di mana ada 4.000-an anggota yang sudah memegang KIS ternyata dibatalkan, dan dibatalkannya pun tidak ada sosialisasi, sehingga mereka tahunya itu ketika mereka mau berobat dan ditolak. Nah jadi perjuangan kita sih BPJS non keanggotaan, juga kita mau memperjuangkan tentunya RUU perampasan aset koruptor. Yang ini kita juga akan berusaha untuk ada terobosan, yaitu dengan kerjasama juga kita akan kolaborasikan dengan TPPU, tindak pidana pencucian uang, supaya orang itu kalau udah jadi sampai berani korupsi ya harus siap-siap kalau sampai ketahuan, anak, istri, bapak, ibu, adiknya, sepupunya, bahkan maaf ya ini karyawannya, supirnya, asistennya itu akan diperiksa semua aliran dana dari mana. Harapan kita sih dengan seperti itu orang akan pikir 1000 kali untuk bisa korupsi, untuk mau korupsi, karena saya percaya bahwa, dan ini udah berulang-ulang saya katakan di berbagai podcast, saya percaya koruptor itu nggak takut di penjara, mereka itu lebih takut dimiskinkan. Nah kita tahu kan di penjara itu buat koruptor ya malah seperti istilahnya masuk master degree, tambah pintar karena networknya mungkin dia koruptor dari daerah, lalu dia minta nego dengan oknum kuasa hukum, oknum aparat hukum untuk ya bisa nggak saya dimasukin ke Sukamiskin aja, karena kan di situ networknya langsung ya tanda kutip ya koruptor-koruptor yang dari seputaran ibu kota kan gitu. Oke, lalu Anda kan juga mengincar kursi di Senayan ya. Apa nih yang mau dibawa ke sana? Perubahannya selain yang sudah program itu kan seperti programnya tadi ya. Perubahan yang mungkin akan dibawa ke Senayan sana nanti. Sebenarnya gini, pertanyaan ini harusnya orang sudah bisa melihat bagaimana DPRD di berbagai kota, bagaimana anggota DPRD PSI bersuara dan menjaga anggaran. Kita akan aku dan teman-teman di PSI akan konsisten, kita akan berjalan seperti itu. Jadi kita akan membawa efek yang lebih besar lagi dalam menjaga anggaran, dan juga tentunya ya berusaha menggolkan undang-undang yang memang pro rakyat ya. Karena saat ini kan banyak sekali undang-undang yang pro rakyat tapi dianggap maaf ya tanda kutip nggak ada uangnya, atau ini kan hanya kepentingan rakyat kecil. Jadi susah sekali untuk menggolkan gitu loh. Nah tentunya kita akan lebih kencang lagi suara kita. Kebayangkan kalau ada Ade Armando gitu di DPR bakal seperti apa berisiknya kan. Berisik terhadap hal-hal yang gak benar gitu loh. Nanti ada aku juga gitu. Kalau misalnya ada orang-orang seperti Sis Grace, seperti Sis Isyana Bagus Oka bisa di DPR, kebayang gak tuh orang yang mau maling-maling anggaran? Kita akan berusaha untuk jaga pajak rakyat dikelolakan sebaik mungkin gitu. Oke, lalu sejauh apa nih persiapan nyaleknya Sheryl? Kalau persiapan sebenarnya bukan persiapan ya, kita sekarang kan udah mulai konsolidasi lah ya. Tentunya sering turun ke lapangan untuk menyerap lebih banyak lagi aspirasi. Dan ya tadi saya katakan ya, kalau misalnya kita secara PSI-nya, secara ke DPP-annya ya memang kita lagi rutin silaturahmi ke berbagai organ-organ masyarakat yang mau mendukung PSI gitu. Oke, lalu ketika turun ke masyarakat dan banyak sekali kan bertemu dengan ibu-ibu juga, anak-anak muda juga, apa yang paling banyak disuarakan oleh mereka semua? Kalau ibu-ibu itu ya surprisingly, mereka tuh juga sangat concern terhadap pendidikan. Mereka juga merasa bahwa memang secara kualitas ini harusnya masih bisa ditingkatkan. Sekarang sudah jauh lebih baik 10 tahun ini ya, 15 tahun ini, 20 tahun ini. Sudah ada perlahan-lahan tuh Indonesia menurut saya udah makin in the right track. Tapi kita harus tahu bahwa kita ini orang yang tinggal di ibu kota, kisaran ibu kota. Sementara kalau kita minggir dikit, masih ada kan yang atapnya jadi rubuh. Jadi salah satu peneliti di PSI, kita menemukan bahwa 50% dari sekolah yang ada di Indonesia itu semuanya nggak layak untuk anak bersekolah.
Jadi sewaktu-waktu bisa atapnya rubuh. Itu bangunannya ya, dari segi infrastruktur dulu nih. Kita belum bicara komponen lain seperti misalnya manusianya, pendidiknya, bagaimana apakah dana BOS itu memang tersalurkan dengan baik. Lalu kemarin juga kita sempat soroti bagaimana ada sekolah negeri di ya bukan kota besar banget gitu di Jawa Timur. Bayangkan ya, untuk seragam 5 hari ya itu tiap hari mesti ganti. Dan biayanya hampir 2,5 juta. Dan ternyata itu belum bentuk seragam tapi masih bentuk kain. Luar biasa kan? Maksudnya gini, kalau kita bandingkan dengan sekolah internasional di Jakarta, saya rasa seragam itu nggak sampai 2 juta di sekolah internasional deh. Jadi kebayang ya, dan ketika diekspos ke media baru mereka alasannya, oh kita nggak mengharuskan belanja dari koperasi sekolah, tapi cuman agar batiknya sama. Ya iyalah, batiknya kan susah banget nyari yang sama kan. Tapi ya kita silakan diuji aja ya, apakah pantas harga demikian? Not even in Jakarta gitu loh, apakah pantas? Harusnya kan seragam itu 3 cukup lah ya, 3 cukup, bisa cuci pakai gitu kan. 2 batik 1 olahraga gitu. Ya kurang lebih gitu-gituan lah. Jadi aspirasi yang saya serap dari bawah itu ternyata ibu-ibu tuh concern banget sama pendidikan. Ternyata tuh banyak banget ibu-ibu pintar gitu di Indonesia. Dan mereka muda-muda, ada juga yang udah mulai banyak mereka juga sadar akan pentingnya komunitas. Jadi aku senang banget lah, memang benar-benar nih salah satu yang memang selalu aku suarakan bahwa perempuan itu bisa berdaya apapun profesi yang kamu pilih. Mau jadi jurnalis seperti Mbak, seperti Pita, seperti teman-teman saya dulu yang jadi wartawan, atau mau jadi ibu rumah tangga full, itu pun bisa berdaya. Dengan cara ya kita jangan cuma berpikir bahwa tugas kita hanya tugas rutin ya, tapi kita juga harus setiap hari mau memperkaya ilmu kita mengikuti perkembangan zaman. Dan kalau kita sebagai perempuan ketika menjadi ibu terus menambah ilmu, percaya deh anak-anak kita juga pasti akan jadi bibit unggul. Karena kan ibunya juga tiap hari mengisi pengetahuan, tahu perkembangan zaman, dan nanti jadinya sama suami juga nggak ketinggalan zaman gitu loh. Banyak sekali soal perempuan ketika dia sibuk mengurus anak dan menjadi ibu rumah tangga itu, secara sosial aja masyarakat ngeliatnya dia lebih rendah daripada orang yang bekerja formal. Lalu dikecilkan, dianggap nggak worthy, nggak sebernilai orang yang bekerja formal. Padahal jadi ibu rumah tangga itu kan dia jadi juru masak, itu bayarannya berapa sebulan. Jadi guru les bayarannya berapa. Sekarang banyak supir S1, ibu-ibu nyetirin anaknya. Itu bayarannya berapa. Nah tapi tetap aja orang itu sepertinya komunitas kita memang banyak sekali yang belum cukup sadar untuk menghargai profesi ibu rumah tangga. Karena ini forum perempuan, jadi aku pingin ibu-ibu semuanya kita harus memberikan applause pada diri kita masing-masing bahwa you are worthy, lo tuh hebat, bisa jadi ibu rumah tangga tuh hebat. Karena saya merasakan betul ketika dulu saya mundur dari RTV, ketika saya ngasih surat resignation, waktu itu HRD-nya ngomong gini, Mbak Cheryl mau masuk TV mana? Dipikir saya mau pindah, terus saya bilang, oh enggak, saya balik ke ngurus keluarga aja kok. Lalu dijawabnya, oh nggak mungkin, pasti minggu depan pindah TV deh. Enggak, bener kok mau ngurus anak. Kebetulan waktu itu anak saya yang laki-laki yang besar memang perlu perhatian khusus. Dan ketika orang HRD saya tahu bahwa saya memang akan ya berhenti bekerja gitu. Jawabannya gini, nyapu nyuci ngepel gosok. Dan yang mengatakan itu adalah seorang perempuan. Jadi ya menyedihkan sekali lah. Kita harusnya kan woman supporting woman gitu. Dan slogan ini jangan cuma jadi tagline ketika kita posting di sosial media atau ketika kita mau ya bersosial media aja gitu ya. Ini harusnya woman supporting woman betul-betul kita laksanakan dalam kehidupan kita bermasyarakat sehari-hari gitu. Dan look at me now, saya jadi ibu rumah tangga pun aku tetap berusaha kejar baca semua perkembangan, baca berita, ya baca apapun gitu loh, dan ya berusaha yang terbaik buat keluarga kita gitu. Jadi bisa kok berdaya banget jadi ibu rumah tangga atau kita berprofesi formal, dimanapun juga perempuan bisa berdaya. Oke, lalu ketika akhirnya ingin terjun ke dunia politik, dari keluarga sendiri bagaimana komentarnya atau kayak ada masukan-masukan kayak gimana? Yang pertama sih dukungan dari suami ya, karena memang di awal itu kita memutuskan kita nggak akan ke dunia politik karena itu kita anti banget lah. Setelah 2 tahun belakangan ini udah mulai berpikir, akhirnya 1 tahun sebelum aku join ke PSI, suami akhirnya udah mengizinkan. Jadi ketika udah diizinkan baru aku mulai riset lebih dalam lagi. Kira-kira kendaraan mana nih yang pas untuk aku, rumah mana nih yang terbaik untuk aku. Karena
dari wartawan ketika udah masuk partai itu kan berarti saya udah there's no going back gitu loh. Ya udah dianggap orang yang gak netral lagi kan. Sudah berpartai. Dan yang jelas sih suami merestui, orang tua merestui, dan anak saya yang laki-laki yang sudah cukup besar untuk mengerti ya. Kebetulan memang anak saya butuh banyak perhatian khusus. Dia dalam segala hal banyak masih dibantu. Tapi waktu itu dia berumur 10 tahun. Saya pelan-pelan bicara sama dia, Mami rencananya akan kerja lagi, saya bilang gitu. Bahasanya kan bahasa anak-anak ya. Mami akan kerja lagi nih. Mami mau running as one of the candidate. Aku coba jelasin pakai bahasa anak-anak. Terus aku jelasin apa itu parlemen, apa itu demokrasi dengan bahasa anak-anak tentunya ya. Terus dia bilang, oh nggak apa-apa Mami, I'll be so proud of you. Katanya saya akan bangga sama Mami. Terus aku bilang, tapi Mami nggak bisa di samping kamu terus loh, nemenin, ingetin bikin PR, ingetin les ini. Mami bakal banyak sekali waktunya nggak di rumah. Dan anak saya bilang, it's okay Mami, I'll be in school most of the time. Saya bakal lebih banyak di sekolah, waktunya makin panjang karena udah naik kelas terus kan, udah kelas 6 waktu itu, mau naik kelas 6. Dia bilang, don't worry Mami. Lalu saya beliin dia buku ensiklopedi. Tentang ensiklopedi anak, itu bagus banget. Ada tentang bisnis, money, tentang climate change, dan ada tentang demokrasi sama law. Jadi saya kasih dia baca itu, apa itu demokrasi, apa itu hukum. Dia baca dan ya menarik ya. Jadi ketika anak saya sudah merestui saya merasa lebih kuat gitu loh. Karena berarti sekarang ini saya berjuang juga untuk anak saya. Karena yang saya perjuangkan itu salah satunya kan hak anak dan juga pendidikan. Gitu. Salah satu penguat Sheryl untuk bisa terus ada di sini ya anak itu sendiri ya. Keluarga lah sebenarnya, keluarga besar. Tapi berarti apa ya? Apakah nantinya kayak akan ada penyesalan kalau tidak bisa menyaksikan sang anaknya Sheryl berkembang gitu atau gimana? Selalu tuh memang dilema untuk ibu bekerja ya. Iya. Jadi gini, ini habis podcast ini saya akan sempetin untuk jemput anak saya sekolah. Oke. Terus drop dia di tempat les kumon. Tadi guru kumonnya udah tanya, ini les nggak? Karena memang kemarin saya sempat 4 hari di Hong Kong temenin anak saya yang kedua. Dia ikut kejuaraan Hong Kong Open Ice Skating, kebetulan menang, dapat bronze. Jadi saya rasa apakah bisa atau tidak, harusnya bisa. Tapi memang waktu untuk diri saya sendiri yang berkurang. Saya tadinya tuh olahraga freak banget lah, tiap hari olahraga. Ya akhirnya yang saya korbankan waktu untuk diri saya. Jadi saya nggak nyalon, saya nggak olahraga kayak dulu 3-4 jam gitu kan di gym. Sekarang ya minimal seminggu 2 kali lah saya paksakan karena temen-temen juga bilang, ya lu jangan jadi nggak sehat dong, lu gimana bisa belusukan kalau nggak sehat gitu kan. Jadi ya secukupnya untuk jaga kesehatan aja, tapi nggak untuk passion saya dulu kan olahraga gitu ya, itu kayak my me time gitu. Dulu saya tiap hari yoga, ya mau nggak mau udah nggak bisa kayak dulu, tapi ya sempet. Jadi biasa pulang dari acara-acara partai itu kan jam 10 jam 11 malam baru bisa cek sosial media. Kebetulan ada tim saya juga yang bantu. Tapi malam itu juga lah saya baru bisa cek PR-PR anak, cek email-email dari sekolah, cek grup-grup sekolah. Jadi seharusnya bisa, tapi memang jadinya mengorbankan waktu tidur dan waktu olahraga saya. Oke. Lalu lebih susah mana nih ketika Sheryl menjadi seorang jurnalis, nah sekarang menjadi seorang politisi? Lebih susah yang mana? Oh sama-sama ada tantangannya ya, tapi beda lah tantangannya. Kalau dulu kan sebagai jurnalis kita yang mengkritisi politisi. Iya. Kita harus tahu semua tuh seluk-beluknya, semua datanya, semua background. Kalau sudah menjadi politisi tantangannya beda. Saya harus, gimana nih saya menjawab Mbak? Dan tentunya kita harus punya program yang bagus ya, visi misi yang bagus. Orang kan juga ngelihat ya kita ini apakah hanya di mulut atau benar-benar kita ketika mengatakan sesuatu kita memang sejalan nggak sama background kita, sejalan nggak sama track record kita, sejalan nggak sama hati kita gitu, kan kelihatan. Jadi saya rasa memang perjuangan yang satu ini masih sesuatu yang baru untuk saya. Saya bukan ahlinya, saya bukan politisi ahli, juga masih berusaha menyerap apa sih yang mau dimaui masyarakat, detailnya apa, karena kan masyarakat tuh banyak banget, tentunya banyak sekali juga yang diinginkan. Kira-kira kita mau prioritasnya apa nih? Harus skala prioritas kan, kita udah lihat gimana Pak Jokowi sukses karena dia juga ada skala prioritas gitu. Jadi saya masih belajar sih kalau sekarang. Jadi wartawan pun kemarin juga belasan tahun itu pun sampai titik terakhir pun saya masih belajar. Karena menurut saya hidup itu proses ya, dan nggak ada cukupnya untuk belajar gitu. Sekarang malah
aku banyak belajar dari anak muda gitu kan. Kayak tadi waktu ketemu Pita langsung nanya lipstiknya apa, mereknya apa gitu kan. Iya. Karena menurut aku udah beda lah zaman sekarang ya. Kalau dulu mungkin zaman itu kita itu dilihat dari umurnya berapa berbanding lurus dengan kepercayaan yang diberikan gitu. Kalau sekarang udah beda sekali karena anak muda sekarang tuh mereka mau dipercaya dan mau diberi kesempatan. Dan kalau diberi kesempatan mereka mampu gitu loh. Bahkan kita yang udah umur lebih senior tuh bisa belajar lagi dari mereka gitu loh. Ya aku lihat sih gitu sih ya. Ini mungkin sejalan dengan kalau kita ingat dulu zaman proklamasi, kita ingat proklamasi kita itu ada Bung Karno dan Bung Hatta. Tapi yang mendorong mereka untuk proklamasi kan anak-anak muda. Anak muda ya. Jadi kolaborasi itu wajib, kolaborasi yang generasi muda dengan generasi yang lebih senior. Nah, dengan yang sudah Sheryl jelaskan tadi tentang anak muda nih yang sekarang ini banyak banget andil lah ya di dalam semua lini gitu. Nah, apakah strategi dari pemenangan Sheryl di DPR ini akan melibatkan anak muda juga? Udah pasti anak muda sih, karena memang kita kan dikenal sebagai partai menggebrak dengan slogan berjiwa muda ya. Iya. Kenapa sih anak muda? Anak muda tuh nggak harus orang yang tadi saya bilang berjiwa muda ya. Kenapa harus berjiwa muda? Dalam hal gini, kalau kita berjiwa muda, berarti kita nggak mau bisnis as routine. Kita nggak mau cuman yaudah ikutin aja lah prosesnya kayak gini, sistemnya kayak gini. Itu kan yang sekarang ada. Birokrasi, bertele-tele gitu kan. Itu yang mau kita dobrak. Nah, jadi kenapa kita istilahnya jiwa muda adalah orang-orang yang selalu ada kegelisahan dalam hati, kepingin lebih lagi, mereka explore lagi. Ya Pita kan juga anak muda, bener gak kayak gitu kan? Betul. Anak muda tuh kayak gairahnya lagi menggebu-gebu, tapi mereka butuh channel yang benar. Iya. Karena kalau channelnya benar, mereka bisa lebih bagus lagi. Tapi kalau channelnya gak benar, mereka akan melempem. Nah, PS ini berusaha membuat kendaraan atau channel untuk anak-anak muda ini. Pakai PSI untuk channel kamu bersuara. Gitu loh. Jadi kemarin kita juga lagi ada kampanye Lock-in PSI, itu luar biasa sih. Dan ternyata banyak orang yang meskipun mereka dari segi usia udah senior, tapi ternyata jiwanya muda banget. Mereka menggebrak, mereka banyak kasih masukan, ide-ide luar biasa. Jadi kalau misalnya dibilang apakah aku untuk maju menuju Senayan akan pakai strategi anak muda juga, saya rasa itu memang udah DNA-nya PSI ya, udah gak mungkin terlepas gitu. Orang kalau ngeliat kita turun aja dari PSI udah seneng gitu, udah kayak wah ini sesuatu yang baru, sesuatu yang segar, membawa harapan baru dan memang generasi muda yang out of the box gitu. Nah lalu tantangannya sendiri ketika turun kepada warga lalu menyuarakan programnya dari Sheryl sendiri itu apa? Terus terang tantangannya adalah gini, sudah bertahun-tahun, berdekade-dekade, warga masyarakat itu udah banyak yang mereka itu dinabobokan oleh politik uang. Yes. Jadi untuk seseorang yang idealis, maju ke dalam politik itu memang luar biasa mahal. Tantangannya adalah itu. Ya tentunya biaya ya. Karena hampir semua warga itu, mereka jadi kebiasaan kalau kita mau turun untuk sosialisasi, mereka langsung minta ya biaya-biaya koordinasi, minta barang atau apapun itu. Jadi ya saya rasa ini memang tantangan bukan cuma aku ya, tapi semua orang di PSI yang kita kan mau politik itu menjadi sesuatu yang gembira, santuy pakai bahasa anak muda juga tuh. Dan tentunya bersih dari politik uang gitu loh. Jadi pilih memang karena berdasarkan kamu tahu visi misinya. Dan ini pendidikan politik yang menurut saya masih jadi tantangan terbesar untuk kita saat ini. Oke, berarti di PSI sendiri sangat concern ya untuk tidak melakukan politik uang seperti Udah pasti dong, pasti. Bahkan kita itu nggak bagi-bagi sembako, kita tebus murah. Jadi harus mengeluarkan sesuatu. Dan di beberapa titik juga kita sempat tebusnya itu dengan apa? Mengumpulkan misalnya botol plastik gitu loh. Jadi kita ingin masyarakat juga bertumbuh ya secara pengetahuan politiknya, bahwa kalau kamu mau dapat serangan fajar, kalian berapa sih 350.000 satu kepala? Itu dikali aja 5 tahun, dikali 365 hari kali 5 ya. Berarti tiap hari itu suara kamu cuma segitu, berapa perak cuman harganya. Dan jangan harap kalau ada caleg yang ke bawah udah bagi-bagi uang, jangan harap ketika dia udah terpilih dia akan mau mendengarkan aspirasi kamu. Karena udah dibeli putus suaranya. Udah kelar, udah dan kan udah saya bayar suara kamu. Nah ini yang kita berusaha untuk selalu sosialisasikan ya. Pendidikan politik untuk masyarakat.
Tapi saya optimis karena dari beberapa titik yang saya misalnya ketemu dengan ibu-ibu Dawis, wah itu pinter-pinter banget. Mereka udah paham tentang kekerasan domestik, bagi apa yang harus mereka lakukan untuk membantu orang di sekitar mereka, atau ketika mereka jadi korban apa yang harus mereka lakukan. Mereka juga banyak sekali kegiatan sosial dan itu nggak dibayar loh mereka loh. Kalaupun dibayar sama pemerintah itu sangat kecil. Jadi komunitas-komunitas seperti ini yang harus kita kembangkan ya. Orang-orang nggak menilai sesuatu cuma dari uang, gitu loh. Saya percaya arah ini nih udah makin besar gelombangnya, dan saya sih optimis untuk Indonesia yang ke depan ini akan lebih baik. Oke, nah selain bersaing dengan caleg-caleg yang mungkin melakukan politik uang, Shelly sendiri kan juga bersaing dengan senior-senior ya, seperti Erwin Aksa, Ahmad Syahroni, ada juga sesama jurnalis ya seperti Tommy Cokro, bahkan banyak artis juga nih. Yang membuat Sheryl tuh berbeda, itu apa? Yang membuat berbeda pasti satu, karena saya dari PSI, itu juga beda banget sama partai lain. Dan yang kedua, saya perempuan, saya pernah jadi ibu rumah tangga full time, saya pernah jadi orang yang dikecilkan ketika saya sudah bukan news anchor lagi. Saya paham apa kendala kita sebagai perempuan ketika misalnya gini, sekarang kita masih muda, kalau ntar tiba-tiba udah punya anak, terus tiba-tiba anaknya butuh sekali nih ada kehadiran ibu, pasti akan dihadapkan dengan dilema yang besar. Bukan hanya masalah mata pencarian, mungkin suami cukup, tapi bagaimana kamu menghargai diri kamu sendiri. Itu kan masih jadi dilema yang besar untuk perempuan. Dengan saya maju, saya pingin kalaupun nanti saya nggak berhasil duduk di Senayan, tapi perempuan lain melihat bahwa ada loh contohnya. Sepanjang saya menjadi ibu rumah tangga pun saya tetap menambah intelektualitas saya. Mendidik anak itu bukan berarti kita berhenti stop dunia kita, lalu intelektual kita nggak bertambah. Ya saya ingin perempuan-perempuan lain bisa punya inspirasi, bisa sama-sama kita berjuang sama-sama atas nama perempuan. Saya rasa saya akan punya cukup pembeda dalam hal ini. Oke. Nah hingga saat ini pun kan juga masih banyak ya Dewan Perwakilan Rakyat nih yang masih sering punya stigma yang negatif lah, kayak banyak yang terjerat kasus dan lain-lain gitu. Bagaimana nih untuk bisa Sheryl merubah stigma itu di masyarakat menjadi stigma yang lebih positif? Tentunya nggak mungkin jalan sendiri ya. Untungnya aku berada di tempat komunitas yang baik dan benar. Ya sejauh ini ya kita lihat aja anggota DPR dari PSI nggak ada satupun yang terlibat korupsi. Dan kemarin ketika ketum baru masuk luar biasa ya, dia bahkan ultimatum akan merampas aset dari kader yang korupsi. Dan kita juga sudah jalankan ketika ada ketua dari perwilayahan PSI yang meminta uang kepada bacalek, itu pun langsung diberhentikan dari PSI. Saya rasa kalau kita punya komunitas, kita punya squad yang sama-sama anti korupsi, karena ini kan nggak bisa kerja sendiri, gitu loh. Banyak orang melakukan korupsi karena dia dipaksa oleh komunitasnya, dia harus setor, ya setoran ke atasan gitu-gitulah. Itu kan banyak sekali. Jadi memang kita harus melihat kalau dari atasnya bersih, ya semoga akan lebih baik lagi untuk ke bawah-bawahnya semua bersih. Jadi doain aja PSI bisa melangkah dengan lancar ke Senayan, karena memang untuk memerangi ini ya kita butuh the whole team, the whole fraksi, gitu loh. Doain lah supaya PSI bisa paling nggak dapat satu fraksi gitu di DPR. Oke, itu berarti salah satu harapan juga ya setelah akhirnya Kaisang menjadi ketua umum PSI gitu ya. Itu memang bukan hanya harapannya, itu memang salah satu tujuan kita untuk duduk di Senayan. Oke, lalu apakah menurut Sheryl sendiri dinamika politik saat ini yang benar-benar ya kita bisa lihat seperti apa ya akan mempengaruhi juga nih pencalekan Sheryl? Saya rasa dinamika politik sekarang biasa-biasa aja ya, karena mungkin karena dulu jadi wartawan udah cukup lama, tiap 5 tahunan kan lihat ini ya. Malah sekarang itu karena presidennya Pak Jokowi itu sudah menunjukkan bagaimana dia bisa melakukan politik rekonsiliasi, politik merangkul demi nama baik, bukan demi nama baik ya, demi keberlangsungan bermasyarakat dan berindonesia yang menuju hal yang lebih baik. Saya rasa sekarang elit-elit politik juga banyak yang belajar dari hal ini ya. Dan mereka mulai ya menjalankan juga politik yang riang gembira dan santun. Kemarin misalnya PSI sudah bertemu juga dengan Mbak Puan dari PDIP,
Sebelum-sebelumnya juga kita banyak bertemu dengan koalisinya Pak Prabowo. Meskipun saat ini PSI belum memutuskan ya, kita belum ada deklarasi terakhir lagi. Dulu kita sudah pernah deklarasi kita mencalonkan Pak Ganjar dan Mbak Yeni. Tapi rupanya secara akar rumput aspirasi itu kan masih cair sekali ya. Karena kita tahu lah ada partai yang udah deklarasi misalnya. Sudah deklarasi mendukung koalisi A atau B. Tiba-tiba pindah ke koalisi lain. Jadi masih cair sekali lah. Saya rasa sih ini nggak akan terlalu berpengaruh ke pencalekan saya pribadi ya. Kita masih cukup, menurut saya iklim politik saat ini masih cukup sehat. Oke, lalu tantangan sendiri kan bukan cuma kayak Kak Sheryl harus mengambil suara dari masyarakat. Nah, tapi masyarakat yang mungkin ada kepikiran untuk golput dan lain-lain. Nah, itu gimana cara Sheryl untuk bisa supaya yang mau ada kepikiran untuk golput ini untuk pilih gitu. Seenggaknya ya pilih siapapun itu gitu. Sebenarnya dari tahun 2019 PSI itu salah satu kampanyenya adalah jangan golput. Waktu itu saya belum di PSI tapi saya ingat tuh udah ada WA grup relawan dan memang yang mereka kampanyekan bukan pilih PSI bukan tapi jangan golput. Dan karena memang segmentasi mereka anak muda ya, swing voters, banyak pemilih pertama kalinya nih. Saya sih yakin anak muda sekarang jauh lebih cerdas daripada zaman saya ketika saya baru lulus kuliah. Mereka sekarang arus informasi sudah lebih terbuka, lebih murah untuk didapat, dijangkau. Dulu internet mahalnya luar biasa. Kita masih pakai sambungan telepon. Sekarang kita bisa akses dari mana saja. Saya rasa mereka juga lebih cukup mudah untuk mengenal siapa calon-calon yang untuk dipilih. Pendidikan politik anak sekarang lebih bagus daripada zaman saya dulu lah. Jadi saya harapkan mungkin kalau bisa mengajak di acara ini ya, buat karena acara perempuan mungkin gadis-gadis yang masih untuk pertama kalinya nih akan memilih, jangan golput karena suara kamu itu satu suara pun sangat berarti untuk masa depan Indonesia. Jangan sampai nanti kita ketika udah terpilih kabinet, eksekutif, legislatif, yudikatif udah terpilih semua, kita ngeluh. Wah nggak bener nih kerjanya. Wah negara gue paling jelek. Itu aduh janganlah kita jadi orang kayak gitu. Nah kita harus pikirkan apa kontribusi kita untuk negara. Kontribusinya apa salah satunya? Dengan coblos, dengan ikut pemilu. Jangan disia-siakan hak politiknya. Oke, dan selain itu juga harus bisa memilih dengan cerdas juga ya. Harus tahu rekam jejak orang yang akan dipilih. Zaman sekarang udah gampang, bisa baca di mana aja. Tapi hati-hati juga karena saking gampangnya memperoleh arus informasi. Banyak sekali juga hoax itu yang berselimut benar-benar dibingkai itu dengan seakan-akan itu adalah berita yang terkonfirmasi. Nah hati-hati, saya rasa anak muda udah tahu lah ya mana membedakan hoax atau enggak. Juga hati-hati karena sekarang juga banyak sekali mungkin tokoh-tokoh yang terkesan netral tapi ternyata dia adalah mengendorse pihak-pihak tertentu tapi memposisikan diri sebagai netral. Nah itu kan itu nggak clear, nggak gentleman kalau kayak gitu ya. Harusnya kan memang kalau misalnya kayak seperti kita kan di partai udah jelas, kita di partai jelas arahnya kemana. Tapi saya lihat ya banyak lah mulai kayak nanti akan mulai ada perang sosmed, influencer, selebgram akan mulai mendapatkan tawaran-tawaran untuk endorse kandidat tertentu. Karena kemarin saya baru ketemu salah satu selebgram juga dia cerita, ya kak aku ditawarin sekian puluh juta sehari posting sekian kali tentang kandidat A atau B. Tapi untungnya dia tolak sih. Jadi ya kalaupun memang mau memilih kandidat A atau B itu sah saja ya. Jadi anak muda memang ya inilah kenyataannya sekarang, sosial media akan perangnya itu di sosial media. Betul. Ya anak muda lebih cerdas lah, banyak baca. Gitu. Oke. Lalu untuk Sheryl sendiri ketika nyalek apakah membutuhkan modal yang besar gitu? Kalau yang kayak anak-anak muda sekarang yang mungkin 5 tahun lagi bakal kepikiran untuk nyalek, nah apakah butuh kayak biaya yang besar banget gitu, range untuk kampanye dan lain-lain itu apakah sebesar itu kah? Kalau di PSI mungkin agak lebih minimalis budgetnya ya. Karena gini, biasanya yang mahal itu kan ketika kita mau nyalek, ketika mau gabung aja, ini udah banyak banget yang cerita. Kalau ke partai lain itu ada oknum yang nanti meminta uang. Jadi untuk nyalek aja untuk nomor urut itu harus bayar. Nah kalau di PSI sih sejauh ini nggak ada. Jadi dari situ aja kan itu udah bisa cut budget ya. Jadi full budget yang saya keluarkan itu hanya untuk kampanye.
Ya paling untuk cetak spanduk. Kalau billboard itu kan ya kemarin ada donatur ya. PSI ini kan kita open donation itu resmi. Kemarin juga misalnya saya ada Bro Bimo, salah satu ketua DPP juga, kita bantu untuk open donation. Jadi kita memang partai yang istilahnya apa ya, kita nih partai urunan gitu loh. Jadi kita memang open terhadap orang-orang yang membantu untuk donate. Dan kampanye saya kan juga nggak yang berbiaya mahal gimana ya. Nggak sampai harus ngundang artis ibu kota gitu. Nggak, padahal kata itu sangat efektif kampanye seperti itu. Iya. Kita sih enggak sih, kecil-kecilan aja paling ya. Kayak kemarin saya bikin tes kesehatan karena memang saya concern ya. Saya pingin orang Indonesia itu lebih peduli lah kesehatan dirinya gitu. Jadi cek kesehatan gratis kita bikin, itu biayanya nggak besar kok. Nggak sampai 5 juta per 1 kali turun gitu kan. Jadi sebenarnya asal kita niatnya apa gitu ya. Dan kebetulan memang komunitas yang saya bidik pun, saya nggak mau kalau komunitasnya belum udah ini ya tolong dibayarin ya, ini gini-gini. Saya nggak mau karena orang-orang seperti itu udah susah kalau mau kita rangkul pun mereka akan seperti itu ke semua kandidat. At the end pun ya nggak akan loyal pilih kita juga. Jadi saya memang cukup membatasi lah untuk turun. Saya targetnya memang komunitas dan kebetulan memang PSI ini ternyata sudah banyak sekali yang mendukungnya. Jadi komunitas yang kita target itu kebanyakan orang kelas yang kritis. Karena kritis mereka juga tersinggung kalau dikasih duit. Karena kan Mbak 300.000 nggak salah nih. Emang kita dipikir siapa? Kita juga mereka orang-orang yang berdaya lah. Meskipun ibu-ibu, tapi ya karena mereka pintar, mereka juga nggak mau dikecilkan kayak gitu. Jadi ya cukup banyak membantu lah kalau orang-orang seperti itu. Oke, berarti target sendiri bisa cut budget dengan segitu banyaknya. Harus bisa juga, ya? Karena saya bukan anak konglomerat, suami saya juga ya pegawai biasa lah ya. Ada bisnis kecil-kecilan aja. Ya doain aja lah Mbak. Oke, lalu sekarang kita ngomongin saya mau nyinggung sedikit soal anak muda yang sekarang jadi ketua umum PSI. Nah itu sosok Kaisang itu di mata Sheryl sendiri itu seperti apa dan akan membawa perubahan seperti apa nih ke PSI? Yang jelas gini, ketika Kaisang datang, saya tuh kagumnya, dia kan anak presiden ya. Iya. Saya nggak nyangka abis dapet SK, bener-bener langsung tiap hari tuh kerja untuk PSI. Bener-bener gaya seperti ayahnya gitu loh. Kita ingat dulu Pak Jokowi itu terkenal belusukannya ya. Iya. Dan ya tapi ya Kaisang dengan warna baru karena anak muda banget. Bajunya juga kayak kemarin dia bawa boneka gitu kan. Tapi yang saya salut sopannya luar biasa ke orang yang lebih tua ya. Jadi prosesi cium tangan itu dia lakukan berkali-kali ke siapa aja yang memang orang yang dituakan gitu ya. Dan udah dengar pidato politik kayak Bro Kaisang ya pada saat dia diangkat jadi ketua. Itu kan luar biasa. Saya rasa nggak ada yang nyangka akan sedalam itu, akan seisi sedaging itu pidato politik seorang anak muda U20. U20. Jadi ya saya sih ya bukan saya aja ya, semua teman-teman di PSI ini kita semangat banget, kita seakan-akan dapat energi baru lah ya, vitamin baru, kayak dapat suplemen baru nih dengan bergabungnya Bro Kaisang ya. Apalagi dia juga selalu mengingatkan gini, banyak petua-petuanya dia gitu, padahal anak muda nih dia bisa bilang kita nggak boleh menyerang, kita nggak boleh saling serang dengan lawan-lawan politik, kita harus jalin silaturahmi. Kebetulan kalau jalin silaturahmi memang sudah dilakukan PSI bahkan sebelum Bro Kaisang join, tapi kali ini diingatkan lagi kita nggak boleh pakai bahasa-bahasa yang menyebarkan hoax, nyinyir, menyerang dengan bahasa-bahasa caci maki, itu kita anti, kita nggak boleh. Dan yang saya salut juga, ini mungkin bocoran juga ya, ketika Bro Kaisang pertama hadir perdana di rapat DPP, kebayang nggak misalnya anak presiden gitu tiba-tiba jadi ketum? Yang ada di bayangan Pita apa? Apa ya? Ya kayak ya privilege lah dari seorang ayahnya gitu. Enggak, tapi misalnya dia nih. Oh datangnya seperti apa? Datang terus ya. Bagaimana dia memimpin rapat? Coba. Ya pasti ya resmi lah ya, kayak ya saya ya pokoknya yang resmi dan apa ya, dan terlihat seperti ditata semuanya dan lain-lain gitu. Nah itu enggak sih, ternyata enggak. Kita juga berpikirnya gitu. Wah bakal kayak gitu tuh kan, kita udah. Ternyata dia duduk dengan santai kayak, enggak, sebenarnya saya pengen tahu aja nih teman-teman semua nih ketua DPP. Coba cerita masalahnya apa, tiap bidang nih masalah apa. Jadi dia tuh hampir 2 jam. Iya. Itu duduk dengerin kita. Padahal ketua loh. Ya ini gak usah ngomong ketuanya garis turunan langsung dari presiden ya. Yang masih menjabat incumbent. Iya. Saya rasa ketua organisasi aja. Maunya lebih banyak didengar, bener gak? Ya gak usah, ini deh ketua RT aja deh.
Ketua RT aja kan banyak yang lebih mau didengar daripada mendengarkan warga. Tapi ya dia berhasil menunjukkan jiwa leadershipnya dengan dia hadir untuk mendengarkan apa kesulitan kita yang di bawah. Jadi 2 jam itu rally dengerin DPP per DPP. Jadi ya saya rasa memang kita pada akhirnya nggak bisa menilai orang dari usia. Tapi ya kita harus lihat karakternya gitu. Oke, berarti sebuah keberuntungan juga ya dari di PSI ada Kaisang saat ini, Mas Kaisang saat ini. Iya betul, kita feel honored lah, merasa sangat dihargai dari sekian banyak pilihan partai yang bagus-bagus. Ternyata Bro Kaisang merasa sejalan dengan perjuangan PSI. Oke, terakhir nih, apa nih pesan-pesan dari Sheryl untuk anak-anak muda sekarang untuk ya bisa ikut andil lah untuk Indonesia maju ke depannya? Menurut aku anak muda apapun yang kamu kerjain asal ditekunin dengan sungguh-sungguh, try to give the best, itu udah andil sebenarnya untuk Indonesia. Karena kita kan harus perkuat semua sektor. Gak bisa nih cuman misalnya mau sektor A aja atau B aja. Kalau saya melihat dari dulu saya kebetulan sekolah di Tiongkok ya. Tiongkok itu benar-benar setiap personalnya itu mereka cita-citanya tinggi, kerja keras sekali, jarang ngeluh. Jadi ada kemarin saya dikirimin sama teman, ada video seorang analis berkebangsaan barat gitu ya. Dia ngomong, kalau orang berpikir kenapa semua memindahkan produksi ke Tiongkok karena murah. No, itu salah besar. Tiongkok itu labornya udah gak murah. Tapi apa? Labor dia skillnya tinggi banget, human capitalnya tinggi banget. Mereka sangat efisien kerjanya. Jadi at the end harga per barang itu jadi murah. Karena errornya sedikit. Ya mungkin kalau dibandingkan sama kita, kalau pabrik kita mungkin ya itu dia ya kadang demo. Tapi pasti tanya, kita wawancara, kalau jadi wartawan, demonya demo apa nih sebagai buruh? Gak ngerti. Buruh yang turun gak tahu kenapa demo. Dan ketika dia demo itu kan berarti ada alur produksi yang terhenti selama beberapa hari. Lalu ketika mereka, banyak orang kita itu ketika kita melakukan pekerjaan, kita trial and error. Padahal gak boleh, harusnya gak boleh ada error. Nah jadi saya yakin anak muda sekarang ini udah beda generasinya sama zaman saya. Anak muda zaman sekarang tuh udah lebih hebat. Coba deh kalau kamu ngelakuin apapun di bidang kamu, try your best. Dan kita kurangin ngeluh-ngeluh. Kalaupun ada tantangan, jadikan itu bahan belajar. Karena tantangan itulah, kalau gagal itu adalah suatu pelajaran yang paling berharga. Dan jangan cepat putus asa, harus optimis. Karena Indonesia ini banyak sekali analis dari luar negeri bilang kita ini punya potensi jadi 4 besar ekonomi dunia. Nah itu di tangan siapa? Di tangan kita semua. Bukan hanya di tangan politisi, bukan hanya di tangan eksekutif, yudikatif, legislatif, atau pers. Bukan, tapi di tangan kita semua. Gitu. Dan salah satunya adalah perempuan dan juga anak muda. Oke, wah asik banget nih ngobrol kita. Banyak banget insight yang masuk nih untuk Sobat Forum di rumah soal ya pesan-pesan dari Sheryl tadi ya. Oke, sebelum kita selesai, ada sesuatu buat Sheryl. Apakah itu? Ini ada sedikit oleh-oleh. Oh itu dapat bunga, thank you. Iya. Yeah. Thank you. Ini saya berdiri atau gimana nih? Makasih, jadi kayak ingat hari ibu nih. Karena acaranya acara perempuan. Aku mau foto bareng boleh? Oke, boleh. Oh ini udah selesai ya? Oh boleh selfie ya? Oke kita mau selfie. Aku berdiri apa? Duduk aja gak apa-apa. Oke. Oh, gitu. 1, 2. Lagi? 1, 2. Nah, thank you. Kasih. Oke Sobat Forum, itu tadi ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Sheryl Tanzil. Banyak banget nih insight-insight yang mungkin Sobat Forum bisa lakukan di kehidupannya, di karirnya juga. Semoga aja bisa menambah cita-cita mungkin atau juga seperti menambah semangat juga nih untuk bisa memajukan Indonesia ke depannya gitu. Oke. Harus punya cita-cita setinggi mungkin, toh gratis. Betul. Cita-cita kan. Betul banget. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan Forum Polwan episode kali ini. Sampai jumpa.